Apa yang terjadi jika di balik penderitaan seorang TKW, terpendam sebuah kisah yang bisa merubah takdirnya? Kisah Darsih, seorang wanita 40 tahun namun masih terlihat muda, terperangkap dalam kehidupan penuh luka. Namun di balik semua itu, ia menemukan kekuatan yang tidak pernah ia duga. Sebuah buku harian yang akan mengguncang hidupnya, dan sebuah kejutan yang membuatnya bisa kembali merasakan kebebasan yang selama ini hilang. Halo, teman-teman. Selamat datang di cerita yang akan membawa kita pada perjalanan penuh emosi, kejutan, dan pembelajaran hidup. Sebuah kisah tentang perjuangan, harapan, dan penemuan diri yang luar biasa. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk memberi like, komentar, dan subscribe, karena setiap dukungan kalian sangat berarti bagi kami dalam menyajikan cerita-cerita yang penuh inspirasi. Yuk, kita mulai cerita ini. Darsih, seorang wanita Indonesia berusia 40 tahun, tiba di Arab Saudi dengan penuh harapan untuk membawa perubahan dalam hidupnya dan keluarga. Ia datang sebagai tenaga kerja wanita, TKW, yang berjanji kepada anak-anak dan suaminya di desa bahwa ia akan bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Namun, kenyataan yang ia hadapi jauh dari impian tersebut. Rumah majikannya terletak di sebuah kawasan elit di kota besar, namun kehidupan di balik tembok rumah mewah itu tak seindah yang ia bayangkan. Dari awal, ia merasa terjebak dalam lingkaran ketidakadilan, tetapi ia terus berusaha menahan diri demi masa depan yang lebih baik. Hari demi hari berlalu dengan monoton. Majikannya, seorang pria muda bernama Khalid, adalah sosok yang tampak sempurna di luar. Tetapi, Darsih segera menyadari bahwa penampilannya yang tampan dan sopan itu hanyalah topeng dari kekuasaan yang ia miliki atas para pekerjanya. Ketika istri Khalid, Fatima, tidak ada di rumah, Khalid mulai menunjukkan sisi gelapnya. Perhatian yang awalnya tampak biasa, mulai berubah menjadi tindakan yang lebih meresahkan. Darsih merasa terintimidasi, tetapi ia tahu ia tidak bisa melawan. Selama bertahun-tahun, ia belajar untuk menutup mata dan hati terhadap perlakuan yang tidak manusiawi ini. Suatu hari, setelah beberapa bulan bekerja tanpa henti, Darsih memutuskan untuk menulis. Tulisan-tulisan itu tidak hanya sebagai pelampiasan perasaan, tetapi juga sebagai saksi bisu dari penderitaannya. Buku harian itu menjadi tempatnya untuk berbicara tentang segala yang ia alami, sebuah upaya untuk tidak kehilangan dirinya dalam kekosongan yang ada. Di setiap halaman, Darsih menuangkan air mata, rasa sakit, dan kekuatan yang ia temukan dalam dirinya meski hidupnya begitu kelam. Setiap kata dalam buku hariannya adalah jeritan batin yang tak terucapkan. Namun, kehidupan Darsih semakin sulit. Khalid semakin sering menekan dan memperlakukannya dengan kasar saat Fatima tidak ada di rumah. Ia tahu bahwa jika ia melawan, ia akan kehilangan pekerjaan, dan itu berarti hilangnya harapan untuk masa depan keluarganya. Darsih mulai merasa terperangkap dalam jaringan ketakutan yang semakin rapat. Meski demikian, ia berusaha untuk tetap berpegang pada impian awalnya, mendapatkan uang yang cukup untuk membawa anak-anaknya keluar dari kemiskinan. Ketika suatu hari Fatima pergi berkunjung ke luar negeri, Khalid semakin menggila. Darsih yang merasa tidak berdaya mulai memikirkan untuk melarikan diri. Namun, ia tahu bahwa hal itu hampir mustahil. Segala akses komunikasi dikendalikan, dan dia tak punya tempat tujuan yang pasti. Dalam kebingungannya, Darsih mulai memikirkan apakah harapan itu benar-benar ada, atau jika semuanya hanya ilusi. Ia merenung, mencoba untuk merangkai kembali semangat hidupnya yang mulai pudar. Pada suatu malam yang sunyi, saat ia tengah menulis di buku hariannya, langkah kaki terdengar di depan pintu kamar. Darsih terkejut. Begitu ia membuka pintu,
ia melihat seorang anak laki-laki berdiri di hadapannya. Ia adalah Tariq, anak lelaki Khalid yang baru berusia 16 tahun. Tariq adalah sosok yang tidak pernah ia ajak berbicara sebelumnya, karena ia sering sibuk dengan sekolahnya dan tak pernah menghiraukan apa yang terjadi di rumah. Darsih merasa bingung, namun Tariq mengangguk dan berkata, ibu suruh saya untuk mengambil buku harianmu." Tangan Darsih gemetar. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan atau dilakukan. Di satu sisi, ia takut jika buku hariannya jatuh ke tangan yang salah. Namun, Tariq tidak meminta banyak, hanya sebuah permintaan yang sederhana. "Bolehkah saya membaca apa yang Anda tulis?" Darsih ragu sejenak, namun ia akhirnya memberikan buku hariannya. Saat Tariq membaca, Darsih merasa seolah seluruh hidupnya terbuka lebar. Semua kepedihan, semua rasa sakit, semua perasaan yang selama ini ia pendam, seakan tak lagi bisa disembunyikan. Ia ingin berkata sesuatu, namun kata-katanya tercekat di tenggorokan. Tariq membaca dengan penuh perhatian, matanya tak pernah lepas dari halaman-halaman yang penuh luka. Darsih bisa melihat ekspresi di wajah Tariq berubah seiring dengan berjalannya waktu. Ada kejutan di mata Tariq, dan kemudian, setelah beberapa lama, Tariq menutup buku itu dan menatap Darsih. "Aku akan membantumu," ujar Tariq dengan suara tegas. Darsih tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Bagaimana mungkin anak muda seperti Tariq bisa mengerti penderitaannya? Namun, Tariq melanjutkan, aku tahu semua yang terjadi di sini, Bu. Aku melihat lebih banyak daripada yang mereka kira. Dan aku tidak akan membiarkanmu terus diperlakukan seperti ini." Darsih merasa hatinya berdebar. Ada harapan yang kembali tumbuh, meski ia masih ragu apakah ini nyata atau hanya sebuah mimpi. Tariq mulai merencanakan langkah-langkah yang harus mereka ambil. Ia memberikan Darsih nomor telepon seorang pengacara yang dapat membantu untuk membebaskan dirinya dari cengkeraman Khalid. Selain itu, Tariq juga mengatur agar Darsih dapat menghubungi keluarganya di Indonesia tanpa diketahui oleh ayahnya. Semua rencana ini dibuat dengan sangat hati-hati. Tariq tahu bahwa jika mereka salah langkah, semuanya akan berakhir tragis. Namun, ada sesuatu yang lebih kuat dalam diri Tariq, rasa keadilan yang tidak bisa dibungkam meski ia tahu bahwa ini bisa membuatnya melawan orang tuanya sendiri. Pada malam hari yang sama, Tariq menuntun Darsih menuju kamar kecil yang tersembunyi di belakang rumah. Di sana, mereka berdua duduk dengan cemas. Dengan bantuan pengacara yang telah diberi kontak oleh Tariq, Darsih mulai mempersiapkan dokumen untuk melaporkan kekerasan yang ia alami. Saat itu, seluruh dunia Darsih terasa berubah. Ia merasa seolah beban berat yang telah ia bawa selama ini mulai sedikit terangkat. Tetapi, tidak ada yang lebih mengejutkan daripada apa yang terjadi selanjutnya. Keesokan harinya, Khalid pulang lebih cepat dari yang diharapkan. Darsih yang sudah bersiap-siap dengan segala kemungkinan, mencoba untuk tetap tenang. Namun, ketika Khalid masuk dan mendekati Darsih, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tariq muncul di belakang Khalid dan dengan tegas mengatakan, ayah, apa yang telah Anda lakukan itu salah. Dan saya tidak akan diam lagi." Khalid tertegun, tatapan matanya menunjukkan kebingungannya. Untuk pertama kalinya, Darsih melihat sosok Khalid yang sebelumnya tampak tak tergoyahkan, kini terdiam. Tariq melanjutkan, saya akan melaporkan ini semua kepada pihak berwenang. Ini sudah cukup." Khalid terdiam. Ia menyadari bahwa kali ini, ia tidak bisa lagi mengendalikan segalanya. Kejutan besar datang ketika Tariq, yang selama ini hanya seorang anak laki-laki yang tak banyak bicara, tiba-tiba berubah menjadi pahlawan yang menyelamatkan Darsih.
Dan bukan hanya itu, Tarik akhirnya membantu Darsih untuk mendapatkan hak-haknya dan mengatur agar ia bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Darsih tidak bisa menahan air matanya. Ia tahu bahwa hidupnya yang penuh penderitaan akhirnya mulai menemukan titik terang. Namun, di balik semua itu, ia merasa berhutang pada Tarik. Tanpa anak muda itu, Darsih mungkin akan terus terperangkap dalam hidup yang penuh siksaan. Kejutan terbesar dalam hidupnya adalah kenyataan bahwa justru anak majikannya yang selama ini hanya ia lihat sebagai sosok yang jauh, yang tidak pernah peduli dengan kehidupan para pembantu rumah tangga, kini justru menjadi orang yang membebaskannya. Tarik telah menjadi lebih dari sekadar anak yang baik hati. Dia adalah pembuka pintu harapan bagi Darsih yang telah lama terperangkap dalam kegelapan hidup. Namun, perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Meski Tarik sudah menunjukkan keberaniannya, masalah Darsih belum sepenuhnya teratasi. Khalid, meski terlihat terpukul oleh keberanian anaknya, tetap memiliki kekuatan dan pengaruh di sekitar rumahnya. Darsih tahu bahwa jika ia ingin benar-benar bebas, ia harus menghadapinya secara langsung. Suatu malam, setelah pertemuan yang menegangkan dengan pengacara, Darsih duduk di kamar kecil yang sama bersama Tarik. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah yang lebih besar untuk mengumpulkan bukti dan memperkuat kasusnya. Dalam hatinya, Darsih merasa terikat pada satu hal yang jauh lebih besar dari sekadar dirinya sendiri, kebebasan yang dapat ia berikan kepada anak-anaknya, dan kebebasan yang akan membawa mereka keluar dari jeratan kemiskinan yang sudah lama menghantui keluarga mereka. Tarik, dengan segala keterbatasannya sebagai seorang anak muda yang tidak berpengalaman, menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Ia tak hanya memberi Darsih semangat, tetapi juga berusaha menyelidiki berbagai cara agar mereka bisa keluar dari cengkraman Khalid dengan selamat. Di tengah-tengah segala ketegangan yang terus menghantui mereka, Tarik juga mulai menunjukkan sisi empatinya yang lebih dalam. "Saya tahu ini tidak mudah, Bu," katanya dengan suara lembut, "tapi kita harus berjuang untuk ini. Untuk masa depan yang lebih baik." Darsih menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Meski usianya sudah jauh lebih tua, ia merasa terinspirasi oleh keberanian Tarik. Dalam dirinya, tumbuh kembali rasa percaya bahwa dunia ini mungkin masih bisa berubah, bahwa ia masih bisa menemukan kebahagiaan meski harus melawan takdir yang sudah dipilihkan untuknya. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa. Khalid menjadi semakin cemas, tak tahu bahwa anaknya sudah bersekutu dengan Darsih. Ia mulai merasa ada yang tidak beres dengan rumah tangganya. Meskipun ia berusaha menutupi tindakannya dengan sikap sopan di depan orang lain, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perubahan besar sedang terjadi. Ketakutannya semakin berkembang ketika suatu malam, ia melihat Tarik tengah berbicara dengan seorang wanita yang tak dikenal di luar rumah. Khalid mengintip dengan curiga. Namun, Tarik segera menyadari kehadiran ayahnya dan mendekatinya dengan kepala tegak. "Ayah," ucapnya dengan tegas, "saya tidak akan tinggal diam lagi. Sudah cukup." Kehidupan Darsih semakin mendekati titik balik. Setiap malam, ia menulis lebih banyak lagi dalam buku hariannya. Tulisan-tulisannya tidak hanya mencatat kejadian-kejadian yang telah terjadi, tetapi juga mencatat rasa syukur yang tiba-tiba ia rasakan. Syukur karena akhirnya ada seseorang yang peduli, yang mau mendengarkan. Tarik, meski hidup dalam ketegangan besar, tidak pernah meninggalkannya. Bahkan ketika Khalid semakin marah, Tarik tetap berdiri kokoh di samping Darsih. Suatu hari, mereka berhasil mendapatkan bukti-bukti penting yang bisa membawa Khalid ke jalur hukum. Darsih merasa harapan itu semakin dekat. Namun, di balik semua ini, Darsih menyadari satu hal yang lebih penting. Ia mulai menemukan kembali dirinya. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita,
ia merasa diberdayakan oleh perjalanan panjang yang telah ia jalani. Ia bukan lagi seorang TKW yang terhimpit nasib buruk. Ia adalah seorang pejuang yang telah menemukan cara untuk melawan ketidakadilan yang terjadi padanya. Buku hariannya yang semula menjadi tempat untuk mencurahkan kesedihan kini berubah menjadi simbol kekuatan dan kebebasan. Ia menyadari bahwa meskipun ia mungkin akan selalu membawa luka-luka itu dalam hidupnya, ia bisa mengubah cara pandangnya terhadap masa depan. Setelah segala persiapan yang matang, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang. Darsi bersama dengan pengacara dan Tarik pergi ke kantor polisi untuk melaporkan segala tindak kekerasan yang telah dilakukan oleh Khalid. Saat mereka berada di sana, Khalid datang dengan segala kekuatannya, mencoba menakut-nakuti Darsi. Namun, kali ini, Darsi berdiri tegak. Ia tidak lagi takut. Dengan bantuan pengacara yang profesional dan dukungan dari Tarik, ia berhasil mengungkapkan semua yang terjadi dengan jelas. Kasusnya segera diusut, dan meskipun Khalid memiliki banyak pengaruh, proses hukum akhirnya dimulai. Di sisi lain, Khalid yang merasa terpojok mencoba untuk memutarbalikkan fakta, namun bukti yang ada terlalu kuat. Polisi, yang sebelumnya meremehkan laporan Darsi, kini mulai melihat betapa pentingnya kasus ini. Tidak hanya sebagai masalah pribadi, tetapi juga sebagai masalah sosial yang lebih besar. Tindak kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yang sering tidak mendapat perhatian kini mulai mendapatkan sorotan. Darsi tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua perempuan yang berada dalam situasi serupa. Ia menyadari bahwa kemenangan ini tidak hanya akan membebaskannya, tetapi juga akan memberi kekuatan bagi perempuan lain untuk bersuara. Setelah beberapa minggu yang penuh kecemasan, akhirnya keputusan hukum pun tiba. Khalid dijatuhi hukuman yang setimpal, dan rumah tangganya mulai hancur karena segala tindakannya terungkap ke publik. Darsi, bersama dengan Tarik, merayakan kemenangan ini dengan perasaan lega yang luar biasa. Namun, lebih dari itu, Darsi merasa dirinya telah memperoleh sesuatu yang lebih berharga dari sekadar kebebasan. Ia telah menemukan kembali jati dirinya. Ia merasa dirinya bukan lagi orang yang tunduk pada keadaan, tetapi seorang pejuang yang bisa mengubah takdirnya. Dengan bantuan Tarik, Darsi akhirnya kembali ke Indonesia. Ia disambut dengan air mata oleh keluarga tercinta yang telah lama menunggu kepulangannya. Kembali ke tanah air, Darsi tidak hanya menjadi seorang ibu yang kembali berkumpul dengan anak-anaknya, tetapi juga menjadi simbol harapan bagi banyak wanita yang pernah berada di posisinya. Buku hariannya, yang kini telah diterbitkan, menjadi saksi perjuangannya dan banyak orang mulai mengagumi keberanian serta kekuatan yang ia miliki. Darsi menyadari, meskipun hidupnya penuh dengan penderitaan, ia tidak pernah kehilangan kemampuan untuk mencintai dan memaafkan. Di tengah-tengah kesibukannya mengurus keluarga dan berbagi kisah hidupnya dengan dunia, Darsi menerima sebuah surat tak terduga. Itu adalah surat dari Tarik, yang kini tengah menempuh pendidikan di luar negeri. Dalam suratnya, Tarik menulis, Ibu, saya ingin Anda tahu bahwa tindakan Anda telah mengubah hidup saya. Saya belajar dari Anda bahwa keberanian itu bukan hanya soal melawan orang lain, tetapi juga melawan ketakutan dalam diri sendiri. Surat itu membuat Darsi terharu. Ia tahu, meskipun ia telah meninggalkan tanah asing itu, jejaknya akan tetap ada dalam hidup Tarik, dan mungkin, suatu hari, Tarik akan menjadi seorang pemimpin yang memperjuangkan keadilan. Darsi tidak hanya menjadi saksi perubahan dalam hidupnya sendiri, tetapi ia juga menjadi saksi perubahan dalam hidup orang lain. Kisahnya terus menginspirasi banyak wanita, terutama mereka yang berada dalam situasi yang sama. Ia menjadi aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung hak-hak pekerja rumah tangga, serta memperjuangkan kebebasan untuk wanita-wanita yang merasa tak berdaya. Ia tahu,
perjuangannya belum selesai. Dunia ini masih membutuhkan banyak suara yang berani, dan ia siap menjadi salah satunya. Tahun demi tahun berlalu, namun Darcy tak pernah melupakan apa yang telah ia lalui. Setiap kali ia melihat anak-anaknya tumbuh dewasa dengan penuh harapan, ia merasa bahwa setiap tetes air mata yang ia jatuhkan selama ini bukanlah sesuatu yang sia-sia. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah memberikan warisan yang lebih berharga dari apapun, keberanian untuk bermimpi dan berjuang. Buku hariannya, yang awalnya hanya berisi kesedihan, kini menjadi sebuah karya besar yang mengubah takdir. Darcy adalah bukti nyata bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita berani menghadapi dunia dengan keberanian dan hati yang tulus. Dan meskipun hidupnya telah mengalami perubahan yang luar biasa, Darcy tetap merasa bahwa perjalanan ini adalah tentang lebih dari sekadar dirinya. Itu adalah perjalanan untuk setiap perempuan yang merasa terjebak dalam ketidakadilan. Darcy terus memperjuangkan hak-hak perempuan, berbicara tentang keberanian yang dibutuhkan untuk mengubah dunia, bahkan jika itu dimulai dengan satu langkah kecil dari dalam diri kita. Pada akhirnya, Darcy menemukan satu kebenaran yang tak terbantahkan. Hidup itu bukan hanya tentang berjuang untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang kita cintai. Dan meskipun ia sudah bebas, ia tahu bahwa perjuangan untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan penuh kasih tidak pernah berhenti. Itulah yang membuat Darcy menjadi lebih dari sekadar seorang ibu, seorang pekerja rumah tangga, atau seorang TKW. Ia adalah simbol kekuatan manusiawi yang luar biasa. Terima kasih telah mengikuti perjalanan hidup Darcy yang penuh kejutan, konflik, dan pembelajaran hidup yang mendalam. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang, tidak peduli seberat apapun rintangan yang menghadang. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap dukungan kalian membantu kami dalam menyebarkan kisah-kisah kehidupan yang penuh makna. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.